Takut salah ngirim ke ketua kelas yang lain. Oke, saya sudah kirim ke siapa nih, Fasa Izbik. Iya Pak, sudah diterima. Oke, ada mulai nomor 1, 2, 3, 3A dan 3B ya. Semua yang sudah kita bahas sampai rangka batang ya. Jadi kita hari ini boleh ini ya, boleh apa istilahnya itu masuk rest area sampai benar-benar mengerti apa yang kita pelajari sampai rangka batang ya. Karena seperti yang sudah saya dongengkan dulu, metode ini standar ya, distandarisasi sehingga semua langkah-langkahnya itu sebenarnya begitu-begitu saja. Jadi kalau hari ini mengerti sebenarnya sudah selesai kuliahnya ya. Semua ceritanya akan diulang-ulang ya. Jadi kalau hari ini tidak mengerti, nah ini bahaya, harus mengerti sampai cara mencari gaya dalam contohnya rangka batang ya. Nanti yang balok dan lain sebagainya itu banyak sekali pengulangan karena metodenya dibuat standar ya. Sehingga nanti bahkan kalau kita membeli atau memakai software, elemen-elemen ini semuanya bisa dicampur-campur ya, karena sudah menjadi suatu standar. Langkah-langkahnya sama semua gitu loh. Langkah-langkahnya sama semua, pengertiannya juga sama semua. Oke, kita sekarang lihat balik ke cara langsung ya. Ini cara langsung. Nanti kita akan ulangi lagi dengan cara pelan-pelan gitu ya. Ini mau memberi ilustrasi cepat-cepat bahwa yang sudah kita kerjakan, kita akan membuat satu elemen dulu gitu ya. Nah, dari sini kita mempunyai hubungan matrik kekakuan yang ada E-nya ya. Ini kalau kita tulis lengkapnya Q sama dengan K kali D. Semua pakai E, nomor elemen ya. Ini berlaku atau kita pakai notasi huruf kecil ini untuk koordinat lokal ya. Jadi elemennya itu membawa koordinat sendiri-sendiri. 1 dan 2 ya. Nah, ini kalau kita terapkan persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan agak repot karena semua kita ingin melakukannya sigma gaya-gaya horizontal, sigma gaya-gaya vertikal. Sehingga yang model begini kita akan uraikan, sebenarnya ini hanya diuraikan saja ya. Arah lokalnya menjadi arah-arah global yang kita lalu sebut sebagai arah X dan Y misalnya ya. Global. Jadi yang tadinya nomornya kita buat misalnya gaya dalam 2, D1 dan D2, perpindahan juga D1 dan D2 gitu ya. Ini hubungannya adalah dengan matrik kekakuan elemen ya. Sekarang kita buat menjadi 4 gitu kan.
perpindahannya juga sama 4 ya, sehingga kemudian kita akan mempunyai pakai huruf besar, tapi pakai nomor elemen ya. Ya, ini sudah menjadi 4x4 materinya sekarang. Yang aslinya 2x2 ya. Ini semuanya kita sebut sudah pada koordinat global ya. Koordinatnya diseragamkan untuk semua elemen. Menjadi koordinatnya milik struktur ya. Nah, berdasarkan model yang matrik 4x4 ini, kita lalu menerapkan persamaan kompatibilitas dulu ya. Kemudian kita terapkan juga persamaan keseimbangan ya. Nah, ini sudah kita kerjakan panjang lebar minggu lalu. Singkat cerita, dari kedua persamaan ini kita akan mendapatkan persamaan yang diatur tempatnya gitu ya. Nomor E-nya pakai dalam kurung sekarang ya. Masih ingat nggak nih? Ya. Nah, sekarang ini nomor yang memakai dalam kurung ini nomornya sudah dipetakan dengan LD gitu ya. Sehingga kita akan mengatakan semua ini dipetakan dengan LD, baris dan kolomnya ya. Sehingga sekarang kita mendapatkan materi ini bukan lagi 4x4 ya, tetapi tergantung strukturnya ya. Sudah NDOF struktur ini ya. Tentu saja bujur sangkar pengalinya NDOF struktur juga ya. Jadi ini matrik bisa saja menjadi 4x4, bisa juga 3x3, bisa juga 100x100 ya, tergantung ukuran strukturnya ya. Nah, kemudian semua yang dari sini ini dipetakan dengan LD ya. Barisnya di depan ini sebenarnya di belakang juga dipetakan dengan LD. LD-nya elemen ya. Yang di belakang ini memetakan kolom nanti. Yang ini memetakan baris ya. Yang kompatibilitas datangnya yang ke belakang ini, yang persamaan keseimbangan datangnya yang di depan malah ya. Jadi itu yang sudah kita kerjakan ya. QA itu gaya-gaya dalam untuk satu elemen. Tapi nomornya diatur-atur tempatnya. Sehingga nanti langsung bisa kita jumlahkan ya. Misalnya lambangnya soal kebalik-kebalik ya. Oke lah saya sebut P ya kan, beban luar ya. Ini sama dengan sigma QA nantinya ya. Nah, ini sama dengan menjadi sigma KE. Karena DE-nya ini semua berlaku untuk, ini kok salah ya, D-nya enggak pakai E ya. D-nya D struktur ya. Ini sudah D. Jadi yang pakai sigma cukup yang K-nya. Ya, itu yang kita bahas minggu lalu. Jadi yang kita kerjakan akhirnya mencari matrik kekakuan setiap elemen, kemudian kita petakan baris dan kolomnya dengan LD, lalu dijumlahkan. Itu menjadi matriks kekakuan struktur ya. P dan D-nya ini sudah milik struktur di luar ini, tidak pakai nomor elemen ya. Ini beban luar, D-nya adalah perpindahan. Oke, itu ringkasannya. Sekarang bisa kita ulangi lagi. Contoh nomor 1 yang kemarin kita bahas ya. Kemana larinya dia? Mungkin sudah di sini. Oke, ini dia.
Oke, ini contoh soal. Gak apa-apa ya, diulang-ulang lagi biar mantap. Ada sendi, ada roll, ada beban gitu ya, biasa. Ada data penampang. Ini contoh soal dalam Maaf gambar. Pak, Ya, boleh ke contoh yang sebelumnya dulu nggak ya Pak? contoh yang sebelumnya itu apa? Yang rangka batang juga Pak. Portal, ya. Portal Yang bukan rangka batang batang. tiduran itu? Bukan, yang semacam portal Pak. Oh, yang ininya ya. Oke, konseptual membuat ininya ya, yang saya ceritakan tadi ya. Sebentar, itu bukan contoh soal itu. Ya, ini yang kita ceritakan dulu. Ada notasinya ya. Kemudian ini kita percepat bahwa ini sebenarnya hanya penguraian gaya-gaya dan sudut-sudut, lalu mendapatkan persamaan dalam arah global ya, ini ya. Lalu yang perlu diingat, tidak perlu diingat ya, ini boleh di open book nanti ya. Kalau memorinya bagus boleh diingat. Inilah yang disebut matrik kekakuan sudah arah global. Ini saya lewati, boleh baca sendiri ya. Yang penting ini sekarang hasil akhirnya. Oke, yang ini ya. Apa yang mau ditanya? Ya. Kemarin tuh kan, kalau misalnya saya lihat lagi itu berakhirnya cuma sampai di mungkin lebih ke ini sih Pak. Setelah kita mendapatkan lengkapnya matriks eksekusinya gimana biar dapat gaya dalamnya. Karena kan kalau di slide yang ini kan cuma sampai di lebih ke teorinya aja Pak. Ya, belum contoh soal ini, baru ke teori. Bagaimana persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan itu kesimpulannya adalah bisa mengerjakan semuanya dengan pemetaan LD saja gitu kan ya. LD ini untuk baris dan kolom ya. Dipetakan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai direct stiffness method ya. Proses cepat. Tidak pakai bertele-tele lagi ya. Mungkin karena saking cepatnya disebut daran langsung ya. Metode kekakuan langsung, stiffness, direct stiffness method ya. Oke. Untuk mencari matrik kekakuan global struktur ya. Yang ini ya, yang notasinya lalu hanya D-nya sudah milik struktur, tidak perlu diulang-ulang, yang diperlu jumlahkan adalah KE-nya ya. Nah, dari sini ini yang kita dapatkan adalah matriks atau persamaan kekakuan struktur ya. Inilah disebut matriks atau persamaan, sebenarnya persamaan linear ini ya. Sudah bukan elemen lagi ya, ini semuanya sudah struktur. P adalah beban-beban luar struktur, D adalah perpindahan derajat kebebasan struktur ya. Jadi perpindahan yang masih mungkin bergerak, yang tidak bisa bergerak kita singkirkan saja ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan sudah cukup jelas. Memang tadi pertanyaannya memang berhentinya sampai di sini. Tidak juga sebenarnya ya. Jadi kalau yang kita cari di dalam metode kekakuan itu yang pertama ketemu adalah perpindahannya ya. Atau dalam istilahnya semester lalu mungkin apa namanya tuh? Kinematik tak tentu gitu ya. Kinematis tak tentu itu perpindahannya. Setelah perpindahan dapat,
kita cari perpindahannya dengan inverse K kali P ya, yang ini ya. Nah, setelah ini dapat, kita bisa balik ke persamaan elemen ya. Oke, ini kesimpulannya. Ini sebenarnya yang langkah-langkah mencari gaya dalamnya ya, hanya satu notasi kecil. Bahwa dari perpindahan struktur dengan bantuan local destination array, kita petakan lagi, kita mendapatkan perpindahan elemen lagi ya. Jadi perpindahan strukturnya, contoh yang kemarin itu, kita dapat perpindahan di sini. Di sini 0, 0 gitu ya, enggak, karena sendi. Nah, perpindahan ini kalau menurut elemen nomor 1 itu adalah perpindahannya milik yang mana? Nah, gampang-gampangnya pakai LD saja petakan. Ini nanti kita dapat D1 sama dengan di ujung bawah ini 00, di ujung atas sama dengan D1 dan D2. Gitu ya. Jadi yang kita dapatkan adalah perpindahan dalam arah global ya. Dalam arah X dan Y. Nah, kita tidak suka dengan keluaran seperti itu karena kita ingin gaya dalamnya dalam arah elemen lokal lagi ya. Kan kalau gaya dalam rangka batang kita ingin keluarkan gaya tariknya berapa atau gaya tekannya berapa. Kita tidak bisa langsung mengolah kalau yang keluar gaya arah X dan gaya arah Y-nya. Gaya arah X dan arah Y-nya ini entah tarik, entah tekan, jangan-jangan gaya geser juga ditebak. Padahal gaya geser tidak mungkin keluar ya. Jadi supaya tidak panjang lebar, kita akan transfer lagi ini menjadi arah lokal ya. Jadi arah yang begini. Dengan bantuan matriks rotasi, sebenarnya ini proses sinus dan kosinus tadi, tapi daripada mengerjakan berulang-ulang, pakai gambar, pakai sketsa, hafalkan saja ada matriks rotasi ya. Arahkanlah dia menjadi arah lokal lagi ya. Tidak perlu mengulang lagi, R itu isinya cos dan sinus. Tak perlu menggambar-gambar lagi uraian dari yang begini menjadi begini ya. Kita pemalasan sekarang, hafalkan saja R-nya. Dari situ kita bisa mendapatkan arah lokal ya. Nah, kalau sudah ketemu arah perpindahan arah lokal, ini pakai lagi ya. Yang EA per L, 1 min 1 min 1, 1. Ya, gitu. Ini makanya barisnya, kenapa hanya singkat dijelaskan di sini? Nanti contoh soal lebih jelasnya gitu ya. Karena di sini angka-angkanya belum ketemu. Itu yang ditanyakan tadi? Ya, Pak. Oke, ya ini penjelasannya. Yang dicari sampai gaya dalam biasanya ya. Kalau nanti ingin menghitung pondasi ya lanjutkan menghitung reaksi peletakan. Ini reaksi peletakan yang kalau mencari reaksi peletakan arahnya biasanya arah global lagi ya. Jadi bisa dipakai statika juga boleh ya. Tinggal dijumlah-jumlahkan ya. Jadi dikeluarkan yang arah global kalau ini boleh. Sehingga reaksi peletakan tinggal dijumlahkan ya. Atau kalau mau arah lokal yang tadi dipakai juga boleh. Tapi pada saat menjumlahkan jangan lupa dikalikan sinus dan kosinus supaya arahnya menjadi arah global ya. Jadi ini sudah bermain statika lagi ya, tidak ada yang baru di sini. Sehingga dalam ujian biasanya bahkan saya tidak pernah meminta mencari reaksi peletakan ya. Barangkali kecuali kalau saya lagi iseng cari hitung reaksi peletakan. Jadi yang paling cepat ketemu adalah gaya dalam ya. Perpindahan dulu, sorry. Setelah perpindahan gaya dalam, setelah gaya dalam baru reaksi peletakan ya. Kalau waktu belajar statika kebalik kan? Hitung reaksi peletakan dulu, baru gaya dalam, baru pakai double integral, ketemu perpindahan misalnya. Ya.
Oke. Ya, itu yang konseptualnya. Kemudian supaya lebih mantap, kita masuk yang angka-angkanya di sini kan. Jadi sekarang kita akan mencoba melakukan dengan direct stiffness ya, cara langsung. Yang perlu dicari pertama adalah membuat penomoran ya. Silakan, ada pertanyaan dengan penomoran ini? Nomor elemen, nomor titik, nomor derajat kebebasan ya. Oke, kalau tidak kita lewat langsung lanjutkan ya. Membuat nomor. Ya. Izin bertanya Pak, buat yang penomoran elemen itu searah jarum jam gitu Pak? Enggak, bebas. Oh, oke. Penomorannya semuanya sebenarnya bebas ya. Tapi demi memudahkan, kalau ujian saya kan memeriksanya lebih gampang cocokkan angka-angka. Nanti biasanya nomor elemen dan nomor titik saya kasih. Oh, baik Pak. Ya. Lalu nomor derajat kebebasan, yang disebut nomor derajat kebebasan yang ini ya, DD ini, diurut mulai nomor yang terkecil ke nomor yang lebih gede dan seterusnya ya. Oke. Nah, biasanya itu tidak saya kasih karena itu bagian dari ujian ya. Ada yang tidak tahu bahwa sendi itu tidak perlu diberi nomor derajat kebebasan ya. Sebenarnya ini juga bebas penomorannya, tapi supaya memudahkan kita dalam langkah-langkah biar tidak terjeblos atau saya meriksanya lebih gampang, kita urut dari nomor kecil ke nomor besarnya. Sebenarnya tidak harus ya. Oke. Kemudian yang ini untuk konsumsi komputer saya lewati dulu ya. Mungkin supaya tidak membingungkan, saya tidak akan berpura-pura menjadi komputer hari ini. Kita langsung saja berdasarkan gambar yang ini, gambar derajat kebebasan yang kita miliki, kita akan membuat LD. Langsung LD. Inilah hasilnya ya. Nah, coba dilihat. Adakah yang masih belum jelas dengan LD ini? Dari gambar ya. Yang ini, yang saya lingkerin ini tidak usah diperhatikan dulu. Pokoknya dari gambar ketemu LD. Silakan, kalau ada yang bertanya. Saya tidak akan mengulangi, hanya menjawab kalau ada yang bertanya. Nanti bisa kita coba soalnya yang lain. Sekarang ini dulu. Pak, mungkin pengen nanya Pak. Itu elemen node itu gimana ya cara bacanya? Saya masih kurang paham soalnya. Yang saya lingkerin jangan diperhatikan dulu ya. Sekarang belajar membuat LD saja dulu ya. Baik Pak. Karena yang saya lingkerin itu nanti cara komputer bekerja. Sekarang kita orang manusia dulu ya. Dari gambar kita mencari LD. Coba. Siapa? Tadi yang ada yang bertanya, silakan. Pak, boleh dijabarin nggak Pak menuju ke LD-nya? Oke, menuju ke LD kita ulangi lagi. Mau elemen nomor berapa? Coba 2 Pak. Elemen nomor 2. Elemen nomor 2 yang itu ya. Jadi elemen nomor 2 itu kalau saya gambarkan terpisah, kan LD ini sebenarnya persamaan kompatibilitas ya. Ini adalah ada 4. Masih ingat ada 4? Ini nomornya adalah nomor 1 arah Y, nomor 2 arah 1X, 2Y, 3X lagi 4Y ya. Ini miliknya elemen nomor 2 semua kan? Setuju? Ya Pak. Nah, sekarang elemen nomor 2 itu kita letakkan di kolom nomor 2 di sini. Di LD-nya ya. Nah, ini nomor 2 yang di atas ini nomor elemen sebenarnya ya. Ini elemen ID. Identitas elemen ya.
1, 2, 3, 4 adalah derajat kebebasan elemennya. Ya. Sehingga sekarang saya ingin menyamakan yang milik elemen dengan milik struktur. Coba jawab D21 sama dengan berapa di strukturnya? Sama dengan D nomor D1, berapa? Pak. Berapa? D1. D1, betul. Ada yang belum melihat itu? Ini karena persamaan kompatibilitas ini barangnya sama ya. Kalau nanti elemennya ditaruh di situ ya harus sama itu ya. Nah, cara menuliskan itu biar seringkas, maka di baris 1 dari miliknya elemen 2 itu saya tulis nomor derajat kebebasan struktur. Angka 1 doang ya, ngirit nulisnya ya. Jelas? Jadi sebenarnya yang mau saya tulis lengkapnya elemen 2 ya. Ini untuk struktur sama dengan tadi sudah dijawab D1 ya. D2-nya sama dengan yang mana? Sama dengan ini ya. Gerakan dari roll ke arah atas. Berapa itu? 0, Pak. 0 sudah diketahui ya. Lalu yang 3 dan 4, nah ini cocokkan saja ya. 3 sama dengan ini ya. 4 sama dengan ini kan. Kalau disambung itu nanti sama. Berarti sama dengan Oke, cukup jelas itu? Pak mau nanya, Pak. Ya. Kalau di minggu lalu kan cara kita membangun local destination array-nya kan kita menggunakan gaya dalam. Iya, menggunakan unsur-unsur gaya dalam kayak Q gitu, Pak. Kalau yang ini kita pakai D langsung apa gimana? Persamaan kita menyusun LD itu dengan persamaan kompatibilitas ya. Persamaan kompatibilitas itu asal usulnya adalah apa? Perpindahan ya. Atau saya membuat kesalahan? Coba kita lihat lagi. Itu Pak di slide 19. Ya, ini. Ini asal-usulnya persamaan kompatibilitas. Sehingga kalau tulis lengkap panjang lebar ini ya, perpindahan ya, bukan gaya dalam. Lalu LD pertama kali muncul di sini ya. Oke. Memori kamu agak error sedikit. Itu di slide 19 soalnya kayak gitu juga Pak, jadi saya agak persamaan di slide 19. Persamaan slide 19. Nah, itu kan dari QLD kan, Pak. QLD ke Q gitu. Saya kira LD-nya built upon Q itu, Pak. Bukan, ini LD-nya kita manfaatkan untuk memetakan. Gitu ya. Sebenarnya sama ya, sebenarnya sama, tapi lebih gampang mencerna dari LD-nya, ya, dari persamaan kompatibilitas. Kemudian yang diterapkan di sini adalah gimana menjelaskannya? Ini adalah hasil persamaan keseimbangan ya. Persamaan keseimbangan ini setelah diamati gitu ya. Setelah diamati ternyata persamaan keseimbangan ini sama juga dengan memakai LD, memetakan baris-barisnya. Ini kan persamaan keseimbangan tadinya kita tulis biasa saja ya. Oh, sorry, loncat-loncat ini.
Ya, persamaan keseimbangan ini berantakan tempatnya kan? Setelah kita susun rapikan per elemen gitu ya, per elemen ini, ternyata isinya ini sama dengan pemetaan dengan LD gitu ya. Jadi ini kalau yang dari memakai key ini justru hasil persamaan keseimbangannya ada dulu, lalu kita mengamati kok barisnya tuh dipetakan sama dengan LD juga. Gitu ya. LD juga ini, ya. Jadi ini LD-nya masih ingat nggak? LD-nya D1. Saya aja lupa. Kayaknya 120. 0012 gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini adalah kalau kita lihat hasilnya ini. Baris ketiga dipetakan menjadi baris 1. Baris kedua dipetakan menjadi baris 4. Sorry, baris 4 dipetakan menjadi baris 2. Ngomongnya udah kebalik-kebalik saya. Ya, baris 3 dipetakan menjadi baris 1. Ini nama tujuannya. Baris 1 dan baris 2 nama sasarannya. Sumbernya adalah ini sebenarnya baris 3 dan baris 4 ya. Jadi baris 3 dipetakan ke baris 1, baris 4 dipetakan ke baris 2. Dari mana tahunya ini? Ini bukan ngarang-ngarang, ini hasil persamaan keseimbangan ya. Dari persamaan keseimbangan yang berantakan di kiri ini, yang bagian ini, lalu setelah saya rapikan, kesimpulannya adalah seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ini kalau tadi ditanyakan yang ini sudah pemanfaatan dari LD ya. Jadi Q 1 gaya dalam dari elemen nomor 1 dipetakan dengan LD menjadi gaya dalam elemen 1 tetap, tapi lokasinya sudah berdasarkan persamaan struktur ya. Ini kan ada 5 baris ini. Ini sama dengan NDOF struktur sudah ya. Kalau yang di kiri ini NDOF elemen kan, 4 selalu ya. Kalau NDOF struktur tergantung strukturnya. Hari ini kita ketemunya 5 ya. Oke, jadi diinikan lagi ya, diperjelas lagi. Yang gampang dilihat itu adalah derajat kebebasannya. Kalau persamaan keseimbangannya agak panjang lebar, baru ketemu ini ya. Baru ketemu. Kalau dari LD-nya dicari dari sini bisa juga gitu ya. Dengan kesimpulan terbalik sekarang. Berarti dari persamaan ini saya bisa nebak LD-nya seperti apa. Tapi agak ribet ya. Seperti halaman sebelumnya waktu saya mengatakan ini LD, saya nebak dari hasil yang ini ya, bisa saya nebak LD-nya ya. Bukan nebak ya, menghitung balik. Reverse engineering. Oke. Jadi LD yang paling awal kita cari itu adalah dari persamaan kompatibilitas. Nah, persamaan kompatibilitas ini dipakai kalau kita lihat di sini memetakan kolom-kolomnya ya. Ini menjadi kolom 1 2 itu dapatnya dari mana? Dari LD-nya ya. Kenapa kok bisa dipetakan ke kolom 1 dan 2? Karena yang bagian ini, milik elemen ini, kalau diganti menjadi ini ya. Kalau pengali dari D1 dan pengali dari D2, harusnya itu diletakkan di kolom 1 dan kolom 2 ya. Supaya rapi. Ya, jadi sebenarnya perkalian matrik yang ini sama ya. Hanya yang di atas masih acak-acakan posisinya. Ada yang dikalikan 0 masih ditulis. Nah, di bawah ini yang dikalikan 0 sudah dibuang. Yang ada pengalinya D1 dan D2 saja yang ditulis. Ya. Kemudian yang elemen 1 tidak ada urusan, itu dikasih 0 juga. Ya. Jadi elemen 1 tidak ada urusan dengan D3, D4, D5-nya struktur.
Begitu sih cara bacanya ini. Oke ya, jelas ya? Balik ke contoh soal tadi. Sekarang semuanya sudah bersih lagi. Coba dicerna lagi semua elemen ini. Ya, ini lupakan seperti tadi. Coba mencerna ini saja. Dari gambar ketemu LD. Oke. Supaya lebih yakin bagaimana kalau kita ngarang soal lagi. Hanya main LD saja dulu ya. Rangka batangnya kayak apa? Ngawur aja. Semua rangka batang juga bisa dikerjakan, gitu kan? Wah, elemennya banyak nih. Karena biar mahir membuat LD. Sendirol biar statis tertentu, oke? Lalu cara ngasih nomor, tak ada aturan ya. Saya hari ini suka memberi nomor dari bawah, boleh. Elemennya. Lalu titiknya bagaimana? Biar beda kasih lingkaran ya. Oke. Kemudian kita akan memberi nomor apa? Derajat kebebasan struktur. Coba dikerjakan dulu. Derajat kebebasan strukturnya kasih nomor. Kinematis tak tentunya. Waduh, bahasanya lebih gampang DOF, struktur ya. Mulai dari nomor titik yang paling kecil ya. Sudah? Hitungannya detik harusnya yang mengerjakan ini ya. Nomor 1, sendi tidak ada derajat kebebasan. Tidak usah kasih nomor ya. Nomor 2, bebas. Berarti ada 2 nomor mulai dari nomor arah X dulu ya. Ini warnanya aneh banget. Yang mana yang bagus? Jadi ini D1, X mulainya ya, D2 ya. Habis nomor 2 kita bergerak ke nomor 3 ya. Vertikal enggak ada lagi ya. Lalu titik nomor 4. Mulai dari X, jangan lupa. Jadi strukturnya derajat kebebasannya ada 5 ya. Nanti ininya 5 juga ya, matriksnya harus 5 kali 5 ya. Oke, nah sekarang buat LD. Kalau mau pelan-pelan boleh dituliskan satu persatu ya. Elemen nomor 1. Sama dengan apa?
ya. Dan diharapkan, tidak harus ya, diharapkan demi kemudahan memeriksa kalau ujian nanti, semuanya mulai dari titik yang nomor lebih kecil ya. Oke, coba kita beri kesempatan ini yang paling ganteng nih, Rizky Sukma Putra. Waduh, ada bintang film ini. Rizky, coba isi. Iya, Pak. Ya, apa nih isinya nih? D. Elemen nomor 1 itu yang bawah, yang horizontal ya. Ya. Ini yang LD kan, Pak? Atau LD, betul. Nah, jadi sebelum LD, kalau mengerjakan pelan-pelan kan kita memakai apa? Persamaan kompatibilitas ya. ya. Kompatibilitas dulu deh, kasih. Kompatibilitas. Susah kali nulisnya. Nanti kesimpulan akhirnya menjadi LD ya. Oke, Pak. Oke, apa nih? Saya bantu nulisnya D. 0 ya, Pak? Boleh, jangan ragu-ragu. 0 ya. Oke. Terus? 0, terus yang 2 itu D1 Yang dua? ya, Pak? D1. Bawahnya D1. Ya. Masih bingung? Beri kesempatan temannya. Call bantuan. Oke. Delvin coba Delvin bantu. Mungkin putus Rizky. Ya, Delvin. Halo Pak, apakah Halo, masuk? suaranya Delvin tidak kedengaran. Halo, apakah masuk Pak? Halo. Halo, halo, apakah masuk Pak? Tidak kedengaran ya suaranya ya. Mungkin ada ini gangguan teknis. Alexander kalau gitu, Alexander di bawahnya Rizky di gambar saya. Oh boleh Pak. Kedengaran nggak ya Pak? Ya, Alexander. Untuk yang halo kedengaran? Halo. Apa yang terjadi? Apa mic saya yang rusak atau gimana nih? Halo. Ke mute. Aduh. Ya. Halo, sudah kedengaran sekarang? Halo? Halo. Ya, tadi sering hilang suaranya karena keyboardnya nyangkut. Keyboardnya sering nyangkut. Oke, tadi apa yang saya minta? Gambarnya di mana? Yang elemen 1 ya Pak? Ya, tadi siapa yang jawab tadi? Masih belum jawab, saya Alex Pak. Alex ya. Untuk elemen 1 harusnya 0012 Pak. 0012 betul ya. Oke, Rizky gimana? Masih
Masih bingung atau sudah jelas? Udah ini, Coba Pak. Rizky sekarang untuk elemen 2. Ya, Pak. Oh, saya tadi salah lihat, Pak. Oke. Elemen, Untuk elemen 2 jadi apa? elemen 2. Elemen 2 itu yang vertikal. Elemen vertikal berarti titik A-nya di bawah, titik B-nya di atas ya. Berarti 00, Oke. 01 ya, Pak? Salah. 0010 ya. 00 berapa? 00, lihat di titik 3. Oh iya, Pak. D-nya 3, masalah, Pak. 0036. 3 terus apa? 0, Pak. 0, betul. Oke, ada kemajuan kamu. Oke, sekarang elemen 4. Elemen 4. Sekarang Delvin mungkin bisa jawab. Tadi saya yang masalah ya, suaranya hilang. Iya, Pak. Kalau nggak salah 1245 bukan, Pak? Elemen 4 itu yang ini ya. Yang miring. 1, 2, 4, 5 betul. Ya. Oke, tinggal satu elemen lagi. Elemen 1, 2. Tadi ini elemen 4 ya. Elemen 3 malah belum ya. Oke, sudah ngerti langkahnya. Ini tidak perlu ditulis panjang lebar seperti ini, langsung LD-nya ya. Jadi LD-nya ini elemen 1, 2, 3, 4, 5 ya, elemennya 5. Yang sudah dibuat di sini elemen nomor 1. Tinggal salin sebenarnya ya, 00, 1, 2 ya. Lalu elemen 2, 00, 3, 0. Lalu elemen 4 malah sudah ada, 1, 2, 4, 5 ya. Oke, elemen 3, coba elemen 3 dikasih oleh siapa ini? Udah halaman saya. Gerald Eliandro. Ya, Pak. Elemen 3 berapa? Elemen 3 berarti 1, 2, 3, 0. Betul ya, sudah pintar-pintar ini. Elemen 5 sebelahnya Eliandro, siapa ini? Namira. Kalau nggak salah 3045. 3045. Oke. Oke, betul sudah pada pintar membuat LD. Silakan bagi yang belum jelas sekarang kesempatannya nanya ya. Kalau tidak ada yang nanya berarti sudah jelas semua ya. Lihat lagi, catat boleh. Jadi yang bagian di kiri ini nanti tidak perlu dikerjakan ya. Ini hanya kalau lagi masih belum mahir pakai D1, D2, D3, D4 sama dengan apa ya. Kalau sudah mahir langsung LD-nya ini ya. Dari gambar ini langsung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semua sudah jelas ya. Nanti kalau suara saya hilang, kasih tahu ya. Ini keyboardnya nggak tahu, suka nge-mute sendiri. Jadi tadi masuk ke LD ini ya. Nah, kalau LD sudah bisa, kita akan memakai
contekan ini ya. Ini adalah matriks kekakuan simetrik ya. Jadi bagi yang belum ngerti, percaya saja dulu. Nanti kita bisa ulangi lagi bahwa persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan menyebabkan kita memetakan matriks kekakuan ini dengan LD untuk baris dan kolomnya ya. Jadi sekarang pura-pura jadi komputer bagi yang belum mengerti. Kalau yang sudah mengerti berarti sudah jadi orang ya. Kalau yang belum mengerti itu kerjakan saja. Nah, itu komputer. Ya. Inilah yang dikerjakan, isi angka-angkanya dulu ya. Angka-angkanya dari koordinat XB dan XA. Makanya sangat penting di sini mana yang B, mana yang A, jangan kebalik ya. Nanti cos dan sinusnya bisa berbeda tanda kalau kebalik ya. Jadi di sini XB dan XA itu maksudnya koordinat titik B dan titik A dari suatu elemen ya. Tak boleh kebalik. Ini elemen yang di bawah, XB-nya di kanan, XA-nya di kiri, makanya elemennya horizontal gitu ya. Sebenarnya kalau buru-buru dihitung sudah tahu nih cos-nya 1, cos alfanya karena 0 derajat ya, sin alfanya 0 ya. Tapi demi keseragaman ini ditulis lagi ya. Sebenarnya tanpa ngitung kita sudah tahu cos-nya 1, sinusnya 0 ya. Sehingga kalau dimasukkan inilah angka-angkanya. Lalu kita akan mengatakan yang diperlukan itu sesuai dengan LD. LD-nya ditulis untuk memetakan baris dan kolomnya ya. 100 ini LD. Ditulis arah baris, ditulis juga arah kolom ya. Nah yang 00 itu berarti dia akan dikalikan dengan 0. Tidak ada gunanya, tidak perlu angkanya. Sehingga saya tulis titik 2 di sini ya. Ini pemalasan aja nulisnya ya, bukannya tidak ada angkanya, males nulisnya buru-buru. Yang diperlukan untuk perkalian hanya ini, angka 1 ya. Itu ditaruh di kolom 1 baris 1. Sesuai dengan pemetaannya. Jadilah ini ya. Berapa ukuran matriks struktur? Ini NDOF struktur ya. Kali NDOF struktur, jangan lupa. Nah, di soal yang kita miliki itu strukturnya derajat kebebasan totalnya 3 ya. Berarti 3 kali 3. Dari elemen 1 hanya dapat 1 angka. Yang lainnya kita kasih apa? Kasih 0 saja, gitu kan? Tidak ada kontribusi lagi elemen 1 untuk memegang yang lain ya. Dia hanya membantu memegang derajat kebebasan nomor 1 dengan kekuatan 6 kali 10 pangkat 4. Sudah jelas ini? Oke, kalau sudah jelas lihat ini untuk elemen 2 ya. Saya tidak akan jelaskan lagi. Yang saya cari adalah K yang untuk kontribusi elemen 2 yang ukurannya sudah 3 kali 3. Ini yang mau kita cari. Pak, itu pengen nanya Pak, itu yang jadi yang 1023 itu maksudnya LD-nya Pak, atau gimana? Betul, ini LD. LD dipakai memetakan baris, juga untuk memetakan kolom. Makanya ditaruh di 2 tempat. Jadi cara bacanya sekarang misalnya angka min 3 ini, perginya kemana? Ke baris nomor 1, kolom nomor 2. Ya, petaknya begitu. Pergilah kamu ke baris nomor 1, kolom nomor 2. Baris nomor 1, kolom nomor 2 itu yang ini ya. Ya akan dia berubah jadi akar karena ini angka-angka di sini dimasukkan ya. Angka-angka di depan. Silakan kalau ada yang nanya lagi. Nah, Pak, mau tanya, saya masih bingung sih itu ada seperempatnya, terus kayak angka 3 min akar 3-nya itu gimana, Pak? Sebenarnya kan di depan dari matriks kekakuan itu ada EA per L ya. EA per L di dalam kotak itu sinus, kosinus, dan sebagainya ya.
Nah, sebenarnya yang diminta mengisi itu kalian mengisi ini angka ini lengkap dulu ya. Bisa enggak menghitung itu? Dari mana datangnya? Dari contekan yang ini ya. Inilah yang harus kalian isi. Ya. Nah, saya mengisinya kadang-kadang EA per L-nya dihitung dulu di luar, lalu dikalikan cos kuadrat, cosinus kuadrat, begitu ya. L-nya ini kadang-kadang mengandung angka akar-akaran juga. Pokoknya pada prinsipnya memasukkan angka ke sini. Bisa enggak? Menghitung cosinus. Iya ya Pak, udah paham. Makasih Pak. Oke. Oke, jadi ini aslinya begitu ya. EA per L-nya itu begini angkanya. Lalu saya rapikan menjadi yang di bawah ini ya. Angka-angkanya kayak berubah, kayak magic sebenarnya yang ini ya. Angka-angka di depan tuh dimasukkan ke dalamnya. 1/4 itu datangnya dari apa sih? Setengah akar 3 misalnya dikuadratkan ya. Ini menjadi 1/4 kali 3 gitu loh. Ya. Oke, itu lanjutkan untuk halaman nomor 3 juga begitu ya. Coba lihat lagi. Saya tidak kasih jawabannya ya. K-nya. K3 dalam kurungnya kayak apa? Coba hitung. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, sudah dicoba. Ini hasil akhirnya. Ya. Sebentar, ini ada anak kucing di rumah saya gangguin. Mau ikut kuliah dia. Kamu keluar dulu. Lapar kali ya. Oke, jadi itu kita kerjakan untuk seluruh elemen. Struktur yang kita miliki di contoh soal hanya ada 3 elemen, berarti kita kerjakan ini 3 kali ya. Kalau ada 20 elemen, kita mengerjakan yang sama 20 kali. Pak, itu kenapa dari min angka 3 jadi ini ya? Jadi positif ya, Pak? Mungkin ada kesalahan nyalin. Salah nyalin kali. Coba menurut kamu yang benar yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Itu harusnya isinya cosnya min 0,5, sinusnya 0,5. Jadi minus. Iya, yang benar minus, Pak. Yang benar, ya, minus. Harusnya minus yang benar ya. Nah. Jadi di bawah ini harusnya tetap minus. Iya, oke. Saya tidak bisa memperbaiki karena equation editornya sudah didiscontinued oleh Microsoft. Saya belum belajar untuk equation editor yang baru ya. Kalau diceklik malah jadi kacau. Oke ya. Jadi kalau kita sudah mengerjakan 3 elemen, sekarang semuanya sudah menjadi 3 kali 3. Lalu berdasarkan persamaan keseimbangan sebenarnya, ketiga-tiganya ini tinggal dijumlahkan ya. 1 tambah 2 tambah 3. Inilah matrik kekakuan strukturnya. Jadi ini yang disebut melakukan assembly. Seperti apa ya? Seperti merakit mobil. Batang 1 dipasang, batang 2 dipasang, tambah kaku, batang 3 dipasang, makin kaku ya. Lalu jadilah strukturnya dengan 3 elemen. Kekakuannya sekarang ini, dan ini jangan lupa simetrik ya. Simetrik itu artinya ini sama ya.
Yang ini sama. Yang ujung sini juga sama, yang pojok-pojok ya. Simetris terhadap diagonalnya. Pemalasan lagi nulisnya. Nah, dari sini kita sudah mendapat materi kekakuan struktur. Yang perlu dicari lagi adalah gaya-gaya elemen, gaya-gaya struktur ya. Jadi gaya-gaya strukturnya ini mengerjakannya dengan gaya komputer. Kita lewati dulu yang lebih gampang kalau cara manusia, bandingkan saja gambarnya ya. Ini kita lihat D1 ini sama dengan P1 juga, posisinya sama dengan P3 juga ya. Itu penomorannya. Lalu soalnya mengatakan di arah-arah yang saya linkerin itu ada gaya apa saja. Nah, ini contohnya ya. Berarti ini di nomor 1, yang ini di nomor 2, yang ini di nomor 3 ya. Sehingga P-nya itu, kalau dia ke kiri, arah global ini ya, berarti minus ya. Nomor 2, minus juga. Nomor 3, plus ya. Satuannya kilo pound. Itu ya, bisa melihat dari gambar saja. Kita belum bekerja seperti komputer ini, dari gambar saja. Repot saya diganggu kucing. Oke, kita lanjutkan. Jadi vektor gaya. Jadi materi kekakuan dan vektor gaya yang kita cari ya. Ya, ini kilo itu 10⁻3, langsung ditulis di situ. Jadi yang kita dapatkan tadi adalah materi kekakuan dan gaya-gaya dalam ya. Ini P ya, salah ketik. Ya, sering ketemu salah ketik, tapi masih belum diperbaiki karena masih malas belajar. Kalau pakai persamaan, pakai equation editor yang baru, suka berantakan lagi posisinya ya. Ya, Meng. Oke, dari sampai di sini bisa ketemu, bisa jelas. Yang kita temukan adalah perpindahan struktur ya. Perpindahan dari D1, D2 sampai D3 yang milik struktur. Nah, ini yang kita sebut menemukan kinematis tak tentunya sudah terselesaikan. Langkah selanjutnya kita harus menghitung gaya dalam ya. Ini langkah-langkahnya disalin lagi. Jadi langkah pertama adalah berdasarkan persamaan kompatibilitas yang sudah kita rekam dengan LD. Tidak usah melawan persamaan kompatibilitas lagi, dengan LD saja cukup. Kita petakan dari persamaan struktur, dari derajat kebebasan struktur ke derajat kebebasan elemen ya. Yang kita dapatkan di sini adalah arah global ya. Untuk mencari arah lokal kita punya persamaan matriks rotasi ya. Dirotasikan saja ya, dari begini menjadi begini ya, gampang ini, tinggal dijumlahkan mungkin. Oke, lalu gaya dalam kita hitung KD Q sama dengan K kali D. Yang ini belum ya, kita belum memakai ini. Ini gaya terdistribusi pada elemen ya. Nanti kita akan belajar. Sekarang belum ada kan, semua gaya beban luar. Ada yang dipasang pada titik-titiknya ya. Tidak ada yang diberikan pada elemen. Belum bisa sekarang. Tapi persamaannya biar tidak salah ditulis lengkap. Oke, kita akan coba masukkan angka-angkanya ya. Jadi ini adalah LD.
Berdasarkan LD kita copy, berarti elemen 1 itu perpindahannya kayak ini ya. Elemen nomor 1 itu kan ini roll, ini sendi ya. Cocok. Nah, ini arahnya arah sumbu X sebenarnya, global X. Sebenarnya arah elemennya sudah sumbu X, tidak perlu diapa-apakan ya. Tapi demi formalitas biar seragam pengerjaannya, kita akan kalikan dengan matrik R ya. R-nya kebetulan ya isinya 1 gitu ya. Cos sin-nya 0 ya. Cos-nya 1. Ya, sebenarnya dari gambar juga kita sudah tahu ini elemen yang seperti ini gerakannya ya begini sudah ya. Tapi itu adalah rumus umumnya ya. Nah, ini sudah kita dapatkan pergerakan ujung-ujungnya ya. Dalam arah lokal sudah. Arah lokal itu berarti 1 dan 2 ya. Nah, berdasarkan gerakan inilah kita kalikan dengan matrik kekakuan yang 2 kali 2 sekarang ya. Supaya ketemu 2 gaya dalam. Oke? Nah, sekarang 2 gaya dalam ini perjanjian tanda kita adalah searah sumbu 1 ya. Nah, kalau di sini dikatakan yang nomor 1 atau titik A hasilnya negatif, berarti ini kebalik arahnya ya. Yang titik B positif sudah benar arahnya. Berarti inilah gambar gaya yang benar arahnya ya. Kesimpulannya ini adalah gaya tarik. Oke, setuju sampai situ? Pak maaf Pak, tadi saya agak nge-lag. Itu nilai minus 0,616 itu dari mana Pak ya? Ini adalah dari memetakan dengan LD. Kita tahu D1 dari persamaan yang ini kan. Nah, ini D1. Oke. Lalu kita petakan dengan LD. LD-nya ini. Berarti yang dibutuhkan adalah D1 saja. Karena yang lainnya 0, 0, 0. Ini LD-nya ya. Ini LD. D1-nya dapat dari mana? Dari tadi hasil D sama dengan K inverse kali P ya. Nah, ketemulah D-nya ya. Cukup jelas tadi yang nanya? Sudah jelas Pak, sudah. Oke, jadi ini dikalikan matrik rotasi. Oke. Ini kucingnya lapar, gigit-gigit saya. Saya tidak konsen. Kalau di sipil kuliah banyak kucing di selasar. Ini ada kucing di rumah malah. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, elemen 2 coba sekarang. Kerjakan elemen 2. Tanpa lihat hasilnya dulu. Coba berdasarkan D1, D2, D3, dan Q1, Q2, Q3. Dan berdasarkan cos dan sinus elemen nomor 1. Jangan nyontek dulu ya, baru dibagikan hasil PowerPoint-nya, jangan dilihat dulu hasilnya. Coba kerjakan dulu. Biar ketahuan macetnya atau mentoknya di mana. Sambil saya ini dulu. Mengamankan kucing ini.
Oke, sudah. Jadi kita mengerjakannya berulang-ulang, langkahnya sama terus. Semuanya langkahnya sama-sama terus. Makanya cocok sekali dikerjakan komputer ini. Ya, ini copy dengan LD. Dengan bantuan LD di copy. Ini kita dapatkan perpindahan dalam arah sumbu global ya. Jadi D1, D2, D3, D4 untuk elemen nomor 2. Lalu ini kita putar. R-nya dapat dari mana? R-nya. R ini kan dapat dari waktu menghitung matriks kekakuan, cos dan sinusnya kan udah keluar ya. R itu isinya adalah CS00 CS ya. Kalau tidak suka begini bagaimana ya? Uraikan saja boleh. Mungkin pakai Pythagoras juga sama ya, ketemu juga ya. Kalau diketahui begini kan di Pythagoras juga ketemu ya. Tapi yang gampang dikalikan cos dan sinusnya karena sudah ketemu. Oke. Sudah ketemu perpindahannya dalam arah lokal ini. Lalu apa namanya? Kalikan dengan matriks kekakuan dalam arah lokal juga. Oret-oretan. Ya, ini rumusnya sama saja. Hanya tentu ini elemennya yang mana, L-nya berbeda, A-nya berbeda ya. Kemudian belajar menerjemahkan lagi ini menjadi gaya tekan ya. Kalau masih ragu-ragu selalu gambarkan begitu perjanjian tandanya. Yang ini positif, yang ini negatif, berarti ini balik tanda ya. Berarti ini gaya tekan ya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Karena ini akan dikerjakan lagi untuk elemen nomor 3 ya. Nah ini yang sudah diedit dengan equation editor yang baru kelihatannya. Malah angkanya menjadi tipis. Ini elemen 3. Sama aja langkahnya. Oke. Jadi sampai ketemu gaya dalam, bukan hanya sampai perpindahan ya. Yang mau dicari sampai gaya dalam. Kalau masih penasaran mau cari reaksi peletakan, ya berdasarkan gaya-gaya dalam yang sudah ada ya. Masukkan ilmu statikanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Mungkin agak sedikit jauh. Untuk saya agak-agak ketinggalan dalam pembentukan matriks. Yang ini, Pak, minus 0,5 akar 3, 00 yang CS, Pak. Yang matriks, yang nomor berapa? Elemen nomor berapa? Elemen nomor 1 juga, Pak. Elemen nomor 1. Yang, ya, Pak. Yang matriks R1-nya, Pak. Matriks R. Kan di sini sudah ketemu, ini batangnya tiduran ya, horizontal ya. Kalau dihitung nanti akan ketemu cosnya 1, sinusnya 0 ya. Mau cari R. Kalau R berarti gimana? 1
0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Gitu kan? CS, CS. Mana yang kamu tanyakan? C itu cos alfa. Gimana? Baik, Pak. Artinya selalu polanya C. Ya, ini dihafal ini. Kalau malas hafal dicari contekannya ada sebelah mana ya. Kalau enggak suka menghafal, kamu turunkan. Oke, baik, Pak. Jadi artinya yang 00-nya akan selalu 00 seperti itu ya, Pak? Betul, betul. Nah, itu artinya apa? Ujung yang satunya tidak mempengaruhi ujung yang di sebelah gitu loh. Ya, berapapun gerakan di sini, tidak mempengaruhi gerakan yang di ujung sini ya. Tidak ada hubungan ini ya. Benar kan? Kalau ujung A ditahan, ujung B-nya bergerak, tidak ada urusan gitu ya, masing-masing punya. Jadi sebenarnya ini kan hanya menguraikan ini saja. Menjadi ini, gitu ya. Sebenarnya kalau Maret menghafal kan gampang ini. Ini misalnya D1 huruf kecil, ini D2 huruf, ini alfa, kan saya tahu langsung ya. D1 sama dengan D1 cos alfa. Gitu kan? Makanya kalau malas menghafal saya bilang sebenarnya gampang juga. Tapi kalau lagi malas menggambar-gambar kayak gini setiap saat, lebih gampang menghafalkan matriknya. Gitu ya. Ini D2. Nah, kita lihat D1 yang di bawah ini tidak ada hubungan dengan D2 yang di atas ini ya. Kalau D2 yang di bawah hubungannya dengan D1 yang kecil. Ya, saya ingin menuliskan ini dengan ringkas. Biar tidak setiap saat menggambar lagi kayak waktu statika kan dikit-dikit membuat free body, alfanya yang mana gitu kan. Nah, ini supaya kalau komputer bekerja itu begini. Tidak sempat dia main sketsa-sketsa, semuanya pakai matriks ya. Makanya namanya metode matriks. Penuh dengan matriks. Tidak ada sketsa pribodi. Itu tujuannya ya. Jadi waktu kita mengerjakan ini tadi tidak ada menggambar satupun pribodi ya. Saya menggambar-gambar pribodi ini hanya untuk menjelaskan aslinya ini kayak mana. Sebenarnya tidak perlu. Ini tidak perlu. Ya, yang perlu R-nya berapa. Gitu ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Sip. Sekarang ini waktunya pas untuk istirahat. Sudah 1,5 jam ya, jadi kita istirahat sampai jam berapa? 11.55 aja. Sekarang 11.40 kurang dikit ya. Sampai 11.55 kita istirahat. Oke. Oke, kita sambung lagi. Sudah sempat makan kue. Silakan ya kalau masih ada yang masih belum jelas yang tadi. Jadi yang tadi kita kerjakan itu tidak memerlukan sketsa, tidak memerlukan persamaan kompatibilitas itu ya. Itu yang biasa kita nanti sebut direct stiffness ya, secara langsung.
Nah, kita sudah menurunkan sebenarnya cara langsung ini dengan berdasarkan persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan ya. Nah, tapi nanti karena kita adalah bukan komputer ya, bukan komputer, dalam ujian mungkin nanti ditanya bagaimana kalau bekerja tanpa bekerja sebagai engineer teknik sipil biasa ya, bukan sebagai komputer. Jadi kita harus memakai persamaan keseimbangan dan persamaan kompatibilitas ya. Halo, testing. Suara kedengaran? Dengar, Pak. Oke. Jadi kita akan sekarang mengerjakan soal yang tadi lagi sama, hanya dengan menuliskan lengkap pribodi dan lain sebagainya ya. Ini cara lama lagi. Sebenarnya sudah ada kita kerjakan ya, konseptual. Sekarang juga masih konseptual juga karena angka-angkanya sebenarnya tadi sudah kita hitung ya. Kalau mau tahu angka-angkanya yang tadi saja disalin ya. Jadi ini soal yang tadi. Kemudian sama langkahnya ya, kita buat penomoran. Penomoran ini sama saja. Kemudian kita tuliskan persamaan kompatibilitas. Jadi kalau disuruh menuliskan eksplisit persamaan kompatibilitas, ya jangan langsung LD gitu ya. Jadi yang LD tadi adalah direct stiffness, caranya komputer yang bahkan nanti bisa kita turunkan tanpa melihat gambar gitu kan ya. Kalau soalnya meminta tuliskan eksplisit persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan, kita mengerjakannya cara manusia ya, bukan cara komputer. Jadi persamaan kompatibilitas sebenarnya sudah bisa kita tulis dengan LD, tapi ini kita pelan-pelan lagi. Persamaan kompatibilitas adalah yang ini ya. Langsung yang tadi dengan LD, sekarang pelan-pelan. Sama aja ya. Hanya ini untuk menunjukkan bahwa kalian tuh mengerti asal-usulnya direct stiffness itu dari mana ya. Nggak boleh tahu-tahu menghafalkan jadi komputer ya. Nanti suatu hari kalau harus menjelaskan kepada orang lain kenapa bisa ada direct stiffness, dari mana asal-usulnya, nah itu tahu. Asal-usulnya adalah persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan. Oke, ini persamaan kompatibilitas. Kemudian persamaan keseimbangan harus belajar membuat pribodi lagi ya. Kan sebagai engineer ini, kita harus bisa menunjukkan pribodi. Coba lihat, ini pribodi di titik 1, 2, dan 3. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Saya asumsikan semua sudah jago-jago. Oke. Ini gambar pribodinya dulu. Setiap titik digambarkan. Kemudian persamaan keseimbangannya kita cari untuk setiap yang masih ada variabelnya ya. Nggak perlu semuanya. Misalnya titik 2 itu sendi dua-duanya. Nggak usah ditulis persamaan keseimbangannya ya. Itu nanti untuk mencari reaksi peletakan kalau diminta. Kalau tidak, nggak usah. Jadi yang diperlukan adalah persamaan di titik nomor 1 yang ada adalah derajat kebebasan horizontal ya. Jadi hanya arah horizontal di titik 1, titik 3 horizontal dan vertikal ya. Oke, jadi titik 1 ini tinggal dijumlahkan saja. P1 diimbangi oleh yang ini 2. Ya, yang penting bisa gambarnya dulu. Kalau sudah bisa menggambarnya, menulis ini gampang. Gambarnya selalu otomatis, tidak usah mikir. Setiap rangka batang itu dipotong, maka gaya dalamnya itu arahnya arah negatif ya, ke kiri dan ke bawah. Karena selalu kita buat di elemennya itu perjanjian tandanya adalah positif. Sehingga di titiknya selalu
kebalikannya ya, masih ingat itu mainan itu? Kalau di titiknya tentu aja menjadi begitu ya. Kita yang buat ini adalah pribodi titik ya. Sehingga yang kita gambar selalu arah negatifnya. Oke. Kita kerjakan lagi di titik nomor 2. Sorry, titik nomor 2 enggak perlu. Titik nomor 3. Arah horizontal dulu. Ya, ini arah horizontal ya. Kemudian arah vertikal. Ya, gambarnya kayak rame, tapi sebenarnya ini waktu baru lulus TPB juga bisa mengerjakan ini ya. Karena kita sekarang bekerja sebagai manusia, bukan sebagai komputer. Oke. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan ini sekarang kita rapikan ya. Dirapikan. Elemen 1 dikumpulkan jadi satu blok, satu kolom. Elemen 2 di elemen blok nomor 2 dan seterusnya ya. Elemen nomor 1 itu ya. Elemen nomor 2 ada 3 biji ya. Lalu elemen nomor 3 ya, cuman itu dirapikan aja nulisnya. Dirapikan. Apa yang kita dapatkan ini ya. Ini di persamaan nomor 1, persamaan nomor 2, persamaan nomor 3 ya. Jadi nomor persamaannya diurut. Lalu beginilah munculnya ya. Nah, ini hasil dari persamaan keseimbangan ya. Persamaan kompatibilitas dan persamaan keseimbangan sudah diterapkan. Sekarang kita mensubstitusi ini apa ini ya? Nah, kita harus mensubstitusinya dengan Q yang nomor elemen dengan K D struktur ya. Itu yang langkah selanjutnya yang kita lakukan. Jadi ini persamaannya sebenarnya sudah lengkap, tinggal substitusi-substitusi. Q1 itu apa sih? Q11 itu sebenarnya baris 1 dari ini K elemen 1 baris yang nomor 1 ya. Dikalikan D1. Nah, D1 ini kemudian akan kita ganti menjadi dengan persamaan kompatibilitas dengan D ya. D-nya struktur. Ganti dulu ya. Oke, itu yang kita lakukan selanjutnya. Persamaan kompatibilitas itu pertama matrik kekakuannya dulu asli ditulis ya. Tanpa melihat hubungan apapun, ini satu elemen saja ya. Dari contekan itu ya. Angka-angkanya dimasukin ceritanya nih ya. Di sini karena pemalasan angkanya tidak diketik ulang. Angkanya ada di soal yang tadi pagi. Oke. Kemudian dari sini kita masukkan persamaan kompatibilitas. Artinya D11 sampai D14 ini kita ganti berdasarkan persamaan kompatibilitas menjadi D100 ini ya. Oke. Setelah vektornya kita ganti, lalu kita rapikan ini ya. Pengali perkalian dengan 0 itu enggak usah ditulis lagi ya. Jadi ini enggak berguna, nanti dikalikan dengan 0 gitu kan. Lalu yang diperlukan hanya pengali D1, berarti hanya kolom 1 saja yang dibutuhkan. Dan itu diletakkan di kolom 1 yang baru. Ya. Lalu karena kita mempunyai derajat kebebasan struktur ada 3, kita akan melengkapi dengan kolom 2 dan kolom 3 sebagai pengali D2 dan D3 struktur ya. Karena dalam kenyataannya di sebelah kiri ini tidak ada pengali D2 dan D3,
Supaya kembali benar persamaannya, kita tuliskan saja 0 ya. Jadi banyak 0 disisipkan. Ya, begitu. Jadi ini yang terjadi dengan menerapkan persamaan kompatibilitas, ternyata kalau diamati, kita mentransfer atau memetakan kolom-kolom matrik kekakuan dengan LD ya. Nah, di sini baru diperhatikan, ini yang saya tulis di atasnya ini LD ya. Ini belum kepake. Nah, yang saya coret itu belum kepake. Jadi yang terpakai adalah pemetaan kolom ya. Ini menuju ke kolom 1 yang baru. Petakan ke situ. Ya. Jadi persamaan kompatibilitas memetakan kolom matrik kekakuan ke kolom matrik kekakuan struktur ya, dari elemen ke struktur. Kebetulan 1 ke 1 di sini kebetulan ya. Lalu yang 2, 3 dan 4 ya diapakan? Dipetakan ke 0, itu artinya dilempar ke tempat sampah ya. Tak usah diperhatikan, tak usah dipakai ya, 0. Itu daftar trayeknya ya. Ada yang berangkat ke Cicahem, ada yang masuk garasi. Yang 0 ini masuk garasi. Tidak ada penumpang hari ini. Oke. Kemudian dari persamaan keseimbangan, ini persamaan keseimbangannya ya. Q1 itu baris satunya, kolom 1 dari yang ini ya, ini yang kita sebut Q1. Pakai dalam kurung nomornya ya, jadi artinya gaya-gaya dalam elemen nomor 1, tapi sudah diatur posisinya. Kalau diamati bagaimana mengatur posisinya, ternyata LD juga gitu kan. Jadi ini memetakan barisnya dengan LD juga. Nah, yang dibutuhkan hanya Q11. Q11 itu datangnya dari mana? Ini ya. Apakah itu tidak lain daripada ini dikalikan ini ya. Q1. Jadi hanya itu yang diperlukan, hanya 2 yang dilingkerin itu ya. Yang lainnya tidak kepake. Oke, berarti Q1 itu sekarang inilah yang diambil ya. Yang di lingkaran atas ini, sebenarnya ini. Yang di kanan ini ya semua ini milik struktur ya. Lalu untuk melengkapi 3 kali 3, kasih saja 0 ya. 0 ini untuk melengkapi posisi supaya tidak kosong ya. Karena 0 itu tidak akan menghasilkan apa-apa juga, tapi dari kerapian bentuknya menjadi 3 kali 3 tercapai ya. Begitu ya. Jadi kita akan mengerjakan ini 3 kali. Elemen 1, elemen 2. Petakan dari persamaan kompatibilitas, petakan kolomnya ya. Lalu dari persamaan keseimbangan, petakan barisnya. Dapat Q2. Kemudian apa lagi? Kerjakan untuk elemen 3 ya. Persamaan kompatibilitas, petakan lagi kolomnya. Persamaan keseimbangan, petakan lagi barisnya ya. Jadi sekarang kita mempunyai Q yang nomor elemennya pakai kurung. Itu sebenarnya aslinya ya, sumbernya. Kenapa nanti langkah ini dipercepat dalam direct stiffness, kita tidak memakai plot-plot pribodi dan sebagainya ya. Langsung saja tembak pemetaan dengan LD ya. Tapi ya itu ditekankan di sini, sebagai engineer kalian harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan oleh komputer. Kalau sebagai komputer sudah tubruk saja algoritma jadinya ini ya.
Tak perlu ada gambar-gambar. Ya, itu perakitan matriks. Semua matriks kekakuan tadi dijumlahkan, ya. Angka-angkanya tidak dimasukkan karena sama dengan yang contoh tadi pagi, ya. Setelah ini dikerjakan, kita akan menghitung perpindahan dengan K inverse kali P, lalu gaya dalam sama dengan tadi pagi, ya, tidak ada bedanya. Sebagai komputer maupun sebagai manual mengerjakannya manusia, langkahnya sama saja. Hanya di sini yang kita bedakan adalah menuliskan persamaan ini secara eksplisit, ya, persamaan keseimbangan dan persamaan kompatibilitas, ya. Pemakaian LD di sini hanya pengamatan, ya. Sebenarnya LD tidak diperlukan di sini. Hanya pengamatan menghubungkan bahwa nanti pada akhirnya LD itulah yang dipakai memetakan. Gitu, selesai bagian rangka batang. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita latihan aja. Asistennya sampai hari ini belum ada yang daftar. Jadi kita akan membuat soal yang tadi, kita lengkapi saja ya. Ini ya. Belum lengkap soalnya, kita gambar ulang. Atau di sini saja bisa. Ya, LD-nya sudah dikerjakan ini, berarti mengurangi pekerjaan sedikit. Yang belum ada adalah jarak-jaraknya, ya. Kita suka-suka aja. Ini misalnya 2 meter, ya. Yang ini bagaimana? Nggak ada masalah menulis berapa juga, ya. Saya tulis 3 meter aja. Kemudian ini propertinya misalnya 2, biar beda, 2 EA. Yang ini EA saja. Lalu yang bawah ya samakanlah dengan atas 2 EA. Biar kelihatan, dihapusin. Sekarang bebannya yang belum. Bebannya bebannya ini 2 kilonewton. Lalu yang di sini oke. Apalagi yang dibutuhkan? Udah ya, cukup. Ini kalau mau dirapikan, dihapus. LD-nya kalau mau dijadikan patokan, boleh. Ya. Jadi ini sebagai apa namanya? Tidak akan selesai hari ini kayaknya, jadi nanti jadi PR ya. Sekarang boleh mulai dikerjakan ya. Jadi mengerjakannya 2 cara, 1 soal tapi 2 cara ya. Kerjakan dengan eksplisit ya. Yang diminta apa dulu ya? Hitung gaya dalam ya.
Nomor 1, kerjakan. Menuliskan eksplisit ya. Bersamaan, kompatibilitas, dan keseimbangan. Nomor 2 dengan direct stiffness ya. Sama aja hasilnya ya. Jadi ini nanti menjadi matriks 5x5 ya. Bagaimana cara menginverse matriks 5x5? Boleh pakai MATLAB, boleh pakai MATLAB, boleh pakai Excel ya, kan kerja di rumah ini. Kalau menuliskan persamaan keseimbangannya ada di 4 titik semuanya ada ya. 3 ya, yang titik 1 enggak usah. Oke. PR dikumpul minggu depan. Kumpulnya online kayak ujian ya. Nanti kalau ada asistennya yang bantu meriksa. Kalau tidak ya saya yang meriksa sendiri. Tidaklah ya. Nanti yang meriksa paling hebat itu. Ada engineer saya bantunya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil mengerjakan, coba-coba sekarang jam berapa? Baru 12:30. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti itu E sama A-nya nggak diketahui angkanya ya, Pak? Maksudnya dalam Ya, bentuk... diketahui ya. Nanti perpindahannya dinyatakan dalam per EA gitu ya. Oh, iya ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sekian per EA. Nanti gaya dalamnya keluar gayanya ya. Karena ini sebenarnya struktur statis tertentu ya. EA sebenarnya tidak dibutuhkan di sini. Kalau untuk mencari gaya dalam. Tapi perpindahannya membutuhkan ya. Kalau untuk mencari perpindahan kita perlu EA-nya. Oke. Jadi hasil akhir yang dicari pindahan atau gaya dalam, Pak? Gaya dalam. Hitung gaya-gaya dalam. Ini yang di atas ini ya soalnya. Gaya dalamnya nanti dalam keluarnya kilonewton gitu ya. Tapi perpindahannya nanti sekian per EA gitu ya. Akan ada EA-nya tetap. Kalau memakai matriks inverse yang tidak bisa diberikan angka EA gitu ya, EA-nya masukkan 1 saja gitu ya. Nanti semua hasilnya dibagi EA ya. Nanti kan matriks kekakuannya EA kali sekian gitu ya, matriks kekakuan strukturnya. Nanti inverse-nya kan seper EA kali sekian. Jadi ini masukkan 1 aja dulu, EA-nya muncul belakangan gitu. Oke, kira-kira bisa ya? Kalau enggak bisa, ya minggu depan kita bahas. Tapi harusnya bisa. Contoh soal sudah dikasih, catatan sudah dikasih. Responsi yang tidak ada, belum ada. Makanya kalau memang macet benar, harusnya jadwal responsi ditanya. Tapi karena sekarang tidak ada responsi, ya nanyanya pas kuliah aja lagi.
Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya bisa tutup sekarang ya, karena kalau melanjutkan yang lain, ceritanya banyak berulang-ulang ya. Kalau ini sudah mengerti, lebih gampang mencerna yang selanjutnya ya. Nah, membuktikan sudah mengerti ini bisa mengerjakan contoh soal ini dengan lancar, baru. Yang lainnya cerita ulangan, gampang. Jamin gampang. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Sambil mengerjakan soal. Atau kalau sampai mau mengerjakan sekarang, saya tungguin boleh. Kalau ada yang bertanya. Nggak ya? Kelihatannya capek ya. Kuliah dari jam 7. Gimana? Untuk rekaman minggu kedua akan diupload ke Drive juga kan, Pak? Rekaman, saya belum ini. Nanti saya proses dengan admin ya. Ini gara-gara langganan Zoom-nya kakak sudah habis, jadi sekarang saya harus ngurus rekaman juga jadinya. Nanti deh saya cari, saya malah belum tahu rekamannya kemana larinya ya. Ada direkam kok, tapi saya belum cari rekamannya nyangkut di mana, dan kemudian harus saya serahkan ke admin kakak, lalu admin kakaknya memberikan link gitu ya, harusnya ya, prosedurnya begitu nanti ya. Oke ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup nih. Absen jangan lupa ya. Absen, lalu kerjakan PR jangan lupa. Jangan lupa PR itu ada nilainya ya. PR boleh dikerjakan kerjasama boleh, yang tidak boleh nyalin nyontek tanpa mengerti ya. Kalau diskusi boleh ya, yang nggak boleh diminta jawaban temannya disalin ulang. Nah itu ya dosa sendiri, tanggung sendiri. Saya nggak tahu juga kalau ada yang melakukan itu ya. Oke, saya tutup. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.